Yang pertama adalah energi air. Energi air adalah salah satu 5 sumber terbesar energi terbarukan. Energi ini dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi listrik dan pembangkit listrik tenaga air tanpa meninggalkan emisi gas rumah kaca seperti yang dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan energi fosil. Berbeda dengan sumber energi terbarukan lainnya, air akan terus-menerus menghasilkan tenaga non-stop dan ketersediaan terus dihasilkan oleh adanya siklus hidrologi. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dihasilkan dari energi potensial air yang diubah menjadi energi mekanik oleh turbin, dan energi tersebut yang selanjutnya diubah untuk menjadi energi listrik oleh generator dengan memanfaatkan ketinggian dan kecepatan air. Manfaat energi air sebagai tenaga pembangkit listrik tenaga air, sebagai keperluan minum sehari-hari, sebagai alat untuk membersihkan pakaian atau yang lainnya. Air digunakan untuk mengairi sawah dan perkebunan. Kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, butuh lahan yang cukup luas. 2. Rentan terkontaminasi. 3. Memakan biaya yang lebih besar dan waktu yang lama. Yang keempat, sangat mudah didapatkan. Yang kelima, merupakan sumber energi tak terbatas. Yang terakhir yaitu tanpa meninggalkan emisi gas rumah kaca. Energi angin. Salah satu energi alternatif untuk menghasilkan listrik adalah energi angin. Secara sederhana, angin didefinisikan sebagai udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, atau dari suhu udara rendah ke suhu udara tinggi, dan terjadi akibat pemanasan matahari terhadap atmosfer dan permukaan bumi. Angin merupakan salah satu bentuk energi yang tersedia di alam, yang diperoleh melalui konversi energi kinetik. Energi dari angin diubah menjadi energi kinetik atau energi listrik. Cara kerja pembangkit tenaga angin yang dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB cukup sederhana. Energi angin yang memutar kincir diputuskan untuk memutar baling-baling pada generator di bagian belakang kincir angin, sehingga menghasilkan energi listrik. Manfaat energi angin: 1. Sebagai tenaga pembangkit listrik tenaga angin. 2. Membantu penyerbukan tanaman. 3. Membantu dunia penerbangan. 4. Mengurangi penggunaan bahan bakar. Kelebihan dan kekurangan energi angin: 1. Butuh lahan yang cukup luas. 2. Energi alam yang sulit diprediksi. 3. Memakan biaya yang besar. 4. Sangat mudah didapat. 5. Merupakan sumber energi tak terbatas. 6. Tanpa meninggalkan emisi gas rumah kaca. 7. Ramah lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas tentang energi surya. Energi matahari atau biasa disebut juga energi surya adalah energi yang dihasilkan dari pancaran panas sinar matahari. Energi jenis ini diketahui menjadi sumber energi terbesar di muka bumi, dimanfaatkan oleh seluruh makhluk hidup di bumi, baik itu manusia, tumbuhan, maupun hewan. Pemanfaatannya bisa untuk berbagai kebutuhan. Pemanfaatan energi surya mulai dilakukan salah satunya dengan adanya teknologi panel surya. Panel surya bekerja dengan cara menampung sinar matahari yang diterima melalui lempengan semikonduktor pada permukaan panel surya. Sinar matahari tersebut memungkinkan elektron-elektron yang ada di dalam panel surya bergerak, dan gerakan yang ditimbulkan elektron tersebut akan menghasilkan energi listrik. Manfaat lain dari energi surya yaitu sebagai tenaga pembangkit listrik tenaga surya, membantu mengurangi pemakaian bahan bakar, mengurangi tagihan biaya listrik, mengurangi penggunaan bahan bakar, dan mencegah penyakit kulit, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari energi surya. Untuk kekurangannya itu dia butuh lahan yang cukup luas, biaya perawatan yang cukup tinggi, menyebabkan kulit terbakar jika terkena berlebihan. Sedangkan untuk kelebihannya ada dia itu mudah didapat, merupakan sumber energi tak terbatas, tanpa meninggalkan emisi gas rumah kaca, dan menurunkan dampak polusi udara. Nah, yang selanjutnya ada energi tak terbarukan. Di sini akan dibahas dua energi tak terbarukan. Yang pertama itu batu bara, dan yang kedua minyak bumi. Yang pertama energi batu bara. Batu bara itu adalah akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang mati dan tidak sempat mengalami pembusukan secara sempurna, yang kemudian terpreservasi dengan baik dalam kondisi bebas oksigen, misalnya pada bagian bawah dari suatu danau atau pada endapan atau sedimen berbutir sangat halus.
Batu bara merupakan salah satu sumber energi yang penting bagi dunia yang digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik sebesar hampir 40% di seluruh dunia. Batu bara telah memainkan peran yang sangat penting selama berabad-abad. Tidak hanya membangkitkan listrik, namun juga merupakan bahan bakar utama bagi produksi baja, semen, pusat pengolahan aluminium, pabrik kertas, industri kimia, serta farmasi. Nah, yang selanjutnya ada manfaat energi batu bara. Yang pertama, batu bara itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber bahan bakar pembangkit listrik. Bisa juga membantu industri baja menghasilkan berbagai produk gas, mengurangi penggunaan bahan bakar, dan membantu produksi aluminium. Energi batu bara juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama adalah memiliki potensi yang besar jika dibandingkan minyak. Yang kedua, bahan bakar terbaik bagi pembangkit listrik. Yang ketiga, panas yang dihasilkan tinggi. Nah, yang keempat, mudah diubah menjadi energi lainnya. Sementara kekurangannya itu dia menghasilkan gas rumah kaca, terus penambangannya merusak habitat dan lingkungan, serta dia juga merupakan sumber energi yang terbatas. Yang kedua ada energi minyak bumi. Minyak bumi adalah bahan bakar yang berasal dari fosil. Minyak bumi terbentuk selama jutaan tahun ketika pada masa purba. Tanaman dan hewan laut kecil atau mikroorganisme mati lalu terkubur di lapisan pasir dan batuan. Minyak bumi akan bergerak melalui batuan berpori dan akan terakumulasi ketika mencapai lapisan batuan keras, sehingga menghasilkan minyak bumi yang merupakan bahan baku untuk bahan bakar minyak, bensin, dan banyak produk kimia, dan merupakan sumber energi yang penting karena minyak memiliki persentase yang signifikan dalam memenuhi konsumsi energi dunia. Sumber minyak bumi biasanya ditemukan pada bagian bawah tanah hingga lapisan bawah laut. Yang selanjutnya ada manfaat minyak bumi. Yang pertama, sebagai gas cair seperti LPG. Yang kedua, mendukung industri petrokimia. Yang ketiga, sebagai bahan bakar minyak. Nah, manfaat minyak bumi juga menjadi bahan pembuatan bahan serat. Minyak bumi juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan yang pertama itu dia memiliki nilai kalori yang tinggi. Yang kedua, dia bisa menghasilkan berbagai macam bahan bakar. Terus mudah dalam mendistribusikannya. Sementara kekurangannya yaitu sumber daya yang terbatas, terus juga gas yang berbahaya bagi lingkungan, dan biaya yang tidak sedikit dalam pengolahannya.